Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya Kang Adit ya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di Sayung, Demak. Nih jalan yang menuju ke arah Pantai Morosari. Dan di belakang saya ini banjir rob semua ya teman-teman. Nah, di ujung sana itu yang lurus panjang itu ada proyek strategis nasional PSN, yaitu jalan tol laut Semarang Demak, khususnya di paket 1A maupun di paket 1B. Nah, selain menjadi jalan tol, itu nanti bakal menjadi Gian Siwel atau tanggul laut raksasa yang ada di Semarang maupun di Demak ya teman-teman. Nah, kita bakal lihat progres pengerjaan proyeknya itu sudah sejauh mana. Nah, terakhir kalau kita ngedrone itu kita lihat di ujung sana itu kurang lebih 1 km itu belum terhubung ya teman-teman, atau belum tersambung. Nah, kita lihat sekarang itu sudah terhubung atau belum ya. Oke, langsung saja ke videonya. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi ya teman-teman. Yuk kita langsung saja ke videonya. Oke. Nah, kita bakal lihat proyek strategis nasional atau PSN yang berkaitan dengan proyek jalan tol laut Semarang Demak. Nah, proyek jalan tol laut Semarang Demak sendiri itu bertujuan meningkatkan konektivitas dan juga mengatasi banjir rob di wilayah Semarang maupun Demak. Nah, ini kita bakal lihat yang di sisi Demak ya teman-teman, yang dekat dengan Simpang Susun Sayung. Nah, kita coba lihat ke depan lagi, nanti yang menuju ke Simpang Susun Sayung. Untuk jaraknya sendiri itu agak jauh ya teman-teman dari awal kita naik, jadi kita agak lama naiknya. Nah, itu dia yang ada di sebelah kanan itu ada Simpang Susun Sayung. Nah, Simpang Susun Sayung sendiri itu adalah bagian dari jalan tol Semarang Demak, tepatnya pada ruas Sayung. Nah, Simpang Susun ini adalah persimpangan yang tidak sebidang, yang memungkinkan kendaraan berpindah dari satu ruas jalan tol ke ruas jalan tol lainnya tanpa harus berhenti ya teman-teman. Nah, Simpang Susun ini juga merupakan bagian dari seksi 1 tol Semarang Demak yang menghubungkan Kaligawe dan juga Sayung. Nah, ini jalan tolnya sendiri itu nanti dibangun di atas laut untuk mengatasi masalah banjir di kawasan Semarang maupun Demak ya teman-teman. Nah, fungsi dari Simpang Susun ini itu memungkinkan akses masuk dan juga keluar tol serta perpindahan antara ruas tanpa harus ada lampu lalu lintas ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke kiri lagi. Nah, ternyata di sini itu ada beberapa sisi paku buminya itu sudah terpasang semua ya teman-teman. Nah, untuk pengecoran yang ada di atasnya yang digunakan sebagai ruas jalannya itu di sisi utara itu sudah di tahap pengecoran. Nah, untuk yang di sisi selatan ini kita lihat ini, itu sebagian ada yang sudah dicar dan juga sebagian belum dicar ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat kalau tiang pancangnya sendiri atau paku buminya itu sudah beberapa sisi sudah selesai dipasang. Nah, setelah tiang pancang tertanam itu tulangan atau biasanya besi atau beton
itu dipasangkan di dalam tiang untuk memperkuatnya. Nah, ini dia tulangannya yang kelihatan besar itu ya teman-teman. Nah, beton dicor ke dalam tiang pancang yang telah dipasang tulangan. Ini mengisi seluruh bagian tiang dan membentuk kepala tiang. Nah, itu dia kepala tiangnya. Nah, setelah selesai pengecoran, tiang pancang yang telah dipasang dan dicor dihubungkan dengan struktur jalan tol di atasnya seperti pilar. Nah, ini dia, ada beberapa pilar yang sudah terpasang, ada juga beberapa pilar yang belum terpasang ya teman-teman. Nah, setelah selesai itu di tahap finishing. Itu di tahap terakhir meliputi pekerjaan finishing seperti perataan permukaan jalan, pemasangan marka jalan, dan pekerjaan lain seperti pembatas jalan tol di sebelah sisi kanan maupun di kirinya ya teman-teman. Nah, ini kita lihat. Ini pilar-pilarnya masih ada di bawah dan belum dinaikkan menggunakan kren. Nah, ini dia, kita lihat di depan itu ada kren nanti yang difungsikan sebagai untuk menaikkan pilar-pilar yang ada di bawah itu ya teman-teman, dan dipasangkan di atasnya nanti. Nah, setelah itu di tahap pengecoran. Nah, setelah tahap pengecoran nanti pemasangan pembatas kanan kirinya dan juga pemasangan marka-marka jalan. Nah, seperti itu tahapannya ya teman-teman. Oke, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, ini dia di sisi sini itu ada juga yang sudah terpasang. Nih, ini dia nih sudah terpasang untuk pilar-pilarnya ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di depan sini ternyata juga ada kren yang difungsikan sebagai untuk mengangkat peralatan-peralatan yang berat. Nah, seperti pilar-pilar yang digunakan sebagai penghubung antara paku bumi itu ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat yang di sisi mengarah ke utara. Nanti kita bakal lihat juga di daerah sini itu sudah terhubung dengan jalan tol lautnya atau belum ya teman-teman. Nah, untuk jalan layangnya sendiri ini masih di tahap konstruksi, yaitu di tahap pengecoran dan juga pemancangan paku bumi yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini dia yang di depan itu ada paku bumi yang belum dicor. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, untuk penataan paku buminya sendiri itu harus ditata rapi dan sesuai ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke sisi utara lagi. Nah, kalau kita lihat di depan ini itu ada alat berat yaitu diesel hammer. Nah, ini dia yang warna kuning itu ya teman-teman. Nah, diesel hammer pada proyek tol Laut Semarang Demak itu adalah alat berat yang digunakan untuk memancangkan tiang-tiang pancang ke dalam tanah maupun laut. Nah, ini dia, ada 2 diesel hammer ternyata ya teman-teman. Nah, diesel hammer sendiri itu adalah alat pemancang tiang yang menggunakan tenaga diesel
untuk menghasilkan hentakan yang kuat sehingga tiang pancang dapat tertanam dengan kokoh di dalam tanah ataupun di dasar laut ya teman-teman. Nah ini dia, ada beberapa paku bumi yang belum dipancangkan ke dalam tanah. Nah ini masih di tahap pemancangan paku bumi yang ada di sekitar sini. Nah kalau kita lihat itu ada beberapa truk yang masuk ke area proyek juga ya teman-teman. Itu yang sedang bermuat atau membawa muatan tanah yang digunakan sebagai tanah urugan di jalan layang dekat Simpang Susun Sayung sini ya teman-teman. Nah ini dia, kalau kita lihat dari ketinggian emang bagus ya teman-teman yang ada di sini. Di sisi kanan dan juga kiri itu sudah terendam air rob semua. Dulunya di sini itu daratan semua ya teman-teman. Tadi saya juga lihat pas waktu berangkat ke sini itu rumah-rumah yang di sekitar Sayung sini itu sudah terendam banjir sampai 2 meteran ya teman-teman. Memang harus segera ditanggulangi ya, untuk mengatasi banjir rob yang ada di Sayung sini. Nah ini dia truknya ya teman-teman. Nah kita coba lihat ke kiri lagi. Nah ternyata progres pengurukannya sudah sampai di titik ini. Nah ini kira-kira tinggal 700 meteran lagi ya teman-teman untuk tahap pengurukannya agar terhubung dengan tanggul laut. Nah nanti yang di tengah itu digunakan sebagai tanggul laut juga ya teman-teman. Nah kalau kita lihat di depan itu ya teman-teman, yang ada di bawah itu ada 3 alat berat, yaitu 2 bulldozer dan juga 1 vibro roller ya teman-teman. Nah fungsi dari bulldozer sendiri itu pada proyek tol laut Semarang Demak, khususnya pada seksi 1 itu berfungsi untuk membersihkan lahan dan persiapan konstruksi tanggul laut ya teman-teman. Nah setelah area dibersihkan, bulldozer akan meratakan tanah untuk menciptakan permukaan yang lebih rata dan juga stabil. Nah ini nanti yang digunakan sebagai dasar konstruksi jalan dan juga tanggul laut. Nah untuk vibro roller sendiri itu berfungsi untuk meratakan dan memadatkan permukaan tanah yang ada di sekitar sini ya teman-teman. Nah ini dia, kita coba lihat sisi yang belum terhubung antara jalur dari Demak maupun jalur yang dari Semarang ya teman-teman. Nah ternyata masih sejauh ini masih di 700 meteran yang belum terhubung. Nah kalau di depan itu masih di tahap pemasangan matras menggunakan bambu. Jadi jutaan bambu itu dipasang digunakan sebagai matras tanggul laut ya teman-teman. Nah ini sejauh ini ternyata kalau kita lihat masih di kurang lebih 700 meteran lagi bakal terhubung ya teman-teman. Nah fungsi utama dari tanggul laut pada jalan tol Semarang Demak sendiri
itu untuk mencegah banjir rob dan juga intrusi air laut ke daratan, khususnya di wilayah Semarang bagian timur dan juga Demak. Nah, selain itu, tanggul laut ini juga berfungsi sebagai penahan abrasi pantai dan mendukung pengembangan wilayah di pesisir utara Jawa, khususnya di Semarang dan juga Demak. Nah, ini kita lihat ada truk yang sedang bermuat tanah urukan ya teman-teman. Nah, setelah tanggul ini selesai dirancang, itu diharapkan bisa menahan air laut pasang atau biasa disebut air rob yang sering terjadi di wilayah pesisir Semarang dan juga Demak. Nah, diharapkan mencegah air laut masuk ke pemukiman maupun ke area industri yang ada di sekitar sini. Nah, tadi waktu saya berangkat itu banjir robnya sendiri sudah sampai di Jalan Pantura Semarang Demak. Nah, tadi di depan Polytron itu macet parah sekali ya teman-teman. Jadi kalau jalan tolnya ini sudah selesai, diharapkan bisa mengurangi banjir rob yang ada di sekitar sini. Nah, kita coba lihat ke depan lagi, ada beberapa paku bumi yang belum terpancang dan juga ada paku bumi yang sudah terpancang. Nah, fungsi dari paku bumi sendiri itu untuk memperkuat dan menstabilkan jalan tol agar tidak mudah bergeser ataupun amblas akibat beban lalu lintas dan kondisi tanah. Nah, paku bumi ini itu berfungsi sebagai fondasi yang menanamkan struktur jalan tol ke dalam tanah dan juga memberikan stabilitas dan kekuatan pada struktur. Nah, dengan menancapkan paku bumi ke tanah, beban struktur jalan tol itu didistribusikan ke lapisan tanah yang lebih dalam, sehingga mencegah terjadinya penurunan atau amblasnya jalan tol yang ada di sekitar sini. Paku bumi sendiri itu mampu menahan beban berat dari lalu lintas kendaraan yang melewati jalan tol, serta beban dari struktur jalan tol itu sendiri. Nah, pada area dengan tanah yang lunak atau tidak stabil, paku bumi ini sangat penting untuk memberikan stabilitas pada struktur jalan tol. Nah, ini dia paku buminya yang sudah terpasang di area sekitar Jalan Simpang Susun, jalan tol Simpang Susun Sayung. Nah, di sini nanti jalannya itu dibikin melayang ya teman-teman, seperti yang kita lihat menggunakan pondasi paku bumi. Nah, proyek jalan tol Semarang Demak sendiri itu merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan mengatasi banjir rob di wilayah Semarang maupun di Demak. Tol ini itu terbagi menjadi dua seksi, dengan seksi 1 dari Kaligawe menuju Sayung yang juga berfungsi sebagai tanggul laut.
Nah, proyek ini itu ditargetkan selesai pada tahun 2027. Nah, semoga segera selesai ya teman-teman untuk pengerjaan proyek tol laut Semarang Demak yang difungsikan sebagai tanggul laut juga. Nah, mungkin itu dulu update terbaru saya mengenai proyek tol laut Semarang Demak. Progresnya itu sudah sejauh ini. Ternyata ada beberapa sisi yang belum terhubung ya teman-teman. Nah, nanti bakal saya update terus perkembangannya itu sudah sejauh mana dan bakal seperti apa. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya. Oke, see you next time and goodbye.